Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam Sapa Jemaat. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang setiap hari Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini juga Tuhan, siang hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuntunlah setiap kami dalam kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan buka Alkitab kita dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu, tetapi kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta keluarannya serta kelakuannya. Dan setelah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang yang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian Bapak Ibu pembacaan kitab kita pada siang hari ini. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita hari ini, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan Paskah Bapak Ibu bukan hanya sekedar sebuah peringatan yang akan peristiwa kebangkitan Kristus dari kubur. Paskah adalah peringatan akan karya besar Allah bagi kehidupan dunia. Nah, melalui kebangkitannya Bapak Ibu, Kristus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memiliki kuasa mengalahkan maut. Dia bukan hanya berkuasa atas hidupnya, melainkan juga atas kematian. Sebab itu Bapak Ibu, sekalipun ia ada dalam kematian Bapak Ibu, namun kematian itu justru tidak mampu menahan keberadaannya di sana selamanya. Karya kemenangannya ini pada akhirnya Bapak Ibu menjadi jaminan bagi kita umat manusia dalam menatap masa depan sebagai umatnya. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa Dia yang bangkit itu kelak juga akan membangkitkan kita dari kematian dan menempatkan kita dalam kemuliaan bersamanya. Dan ditekankan oleh Paulus Bapak Ibu dalam surat kepada jemaat di Kolose, ya tadi bacaan kita baca, Paulus mengajak umat untuk merespon karya penyelamatan Allah yang menunjukkan kesediaannya untuk hidup baru. Ya, kehidupan baru Bapak Ibu yang dimaksudkan Paulus adalah kehidupan yang tidak lagi sama seperti kehidupan sebelum kita mengenal jalan keselamatan Allah. Kita dipanggil untuk merespon dengan meninggalkan pola hidup yang mendatangkan dosa, yaitu amarah, kejahatan, dan kata-kata yang tidak memberkati. Kita diajak untuk menunjukkan pola kehidupan yang diperbaharui oleh karya penyelamatan Allah, yaitu pola hidup yang sesuai dengan teladan Kristus di dalam keseharian kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu membawa kita pada kesadaran bahwa cara kita merespon karya penyelamatan Allah adalah dengan menjalani suatu pola kehidupan yang benar dan mendengarkan setiap perintah
serta tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Maka dengan kata lain Bapak Ibu, jika mengimani bahwa kebangkitan Kristus berdampak pada kehidupan kita, maka seharusnya kita menunjukkan pola kehidupan yang berubah. Kita tidak lagi hidup sama seperti keadaan kita sebelumnya yang berdosa. Seharusnya Bapak Ibu dalam diri kita ada perubahan yang kelihatan dari perkataan, dari perilaku kita yang semakin sesuai dengan keteladanan Kristus. Dan selain itu juga Bapak Ibu kita harus menunjukkan kesediaan diri kita untuk hidup mengikuti tuntunan dan pengarahan Allah dalam keseharian kita. Maka Bapak Ibu, dua hal ini tadilah Bapak Ibu yang menjadi respon kita atas karya agung Allah yang akan menjadi respon yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjalani hidup yang telah diselamatkan ini. Tunjukkan perubahan sebagaimana yang Allah kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Karya keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui penebusan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau diajak, kami juga mau Engkau tuntun Tuhan dalam kami merubah pola hidup kami yang sebelumnya mendatangkan dosa. Tetapi pada siang hari ini firman Tuhan mengajak kami untuk melihat bagaimana ketika Yesus memberikan keselamatan itu kepada kami, maka kami juga mau merespon itu semua dengan mengubah pola hidup kami dengan respon yang lebih baik lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian sapa jemaat kita pada hari ini. Kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan.